Mantan pengacara Ratu Ekstasi memberikan komentar terkait kondisi Amarzoni. Ya, dalam perkara ini. Namun kita diminta komentar pendapat sebagai praktisi hukum dalam bidang narkoba, dalam hukum narkoba ini oke lah ya, kita berikan komentar sebagai juga bahan pembelajaran buat masyarakat. Dan mengenai apa yang telah dilakukan si artis ini lebih katanya ya. Tadi teman-teman ada yang tanya katanya apakah sudah menjadi residivis berkali-kali ini ada pemberatan. Jadi saya tegaskan sekali lagi di dalam perkara tindak pidana umum yang mungkin bisa diterapkan pasal pemberatan sepertiga hukuman ya. Namun dalam perkara narkoba ini sepanjang si pengguna atau si pemakai dengan barang bukti yang tidak melebihi ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010, tentu menurut pasal 57 Undang-Undang Narkoba Nomor 35 Tahun 2009 harus direhabilitasi. Nah, untuk bicara lebih lanjut tentang rehabilitasi, bagaimana menempuhnya, rekan kami Pak Puri Agus Widodo yang akan menjelaskan. Silakan Pak. Jadi pengalaman kami ya tahun 2014, tahun 2015 itu memang ada beberapa artis yang kami rehabilitasi di Lido ya, karena itu tangkapan dari BNN. Nah, untuk kasus artis ini yang sedang diperiksa mungkin oleh penyidik Polres Metro Jakarta Barat, dan kalau kita membaca di laman media massa itu ini untuk yang ketiga kalinya. Nah, sebetulnya kami selaku pengamat atau praktisi hukum, sepanjang tidak ada atau terlibat dalam peredaran gelap jual beli narkoba, itu adalah harus diposisikan sebagai korban. Nah, sebagai korban itu harus direhabilitasi ya, mungkin karena kecanduan atau pengaruh yang lain. Tapi sepanjang itu tidak ada bukti bahwa menjual atau sebagai pengedar atau membeli hanya dipakai untuk diri sendiri dan temannya orang lain, itu adalah harusnya direhabilitasi, kembali lagi harus diposisikan sebagai korban, karena ya banyak sekali pengguna-pengguna yang notabene adalah korban tapi mendapat hukuman yang ya relatif berat, padahal itu hanya dikonsumsi untuk dirinya sendiri. Nah, penjara kan makin penuh, beban negara juga ya. Kami kemarin mendengar ada putusan di Polres Jakarta Pusat, wah ini Bu Jaksa nuntutnya nggak usah lama-lama, ini menjadi beban negara kalau terlalu berat ini, apalagi yang pemakai. Nah itu menurut pendapat kami. Jadi mohon mungkin dari penyidik ada kebijakan, ada kebijaksanaan di dalam menangani korban-korban dari penyalahgunaan narkotika. Om, 2 kali tertangkap dan 2 kali direhab juga ya. Nah, sebelumnya kan 2 kali tertangkap, 2 kali rehab juga. Nah, ini kan yang ketiga ya. Adakah kemungkinan kebijakan untuk rehab lagi? Besar nggak kemungkinannya kira-kira untuk Amarzoni? Ya, sepanjang tadi saya penjelasan bahwa sepanjang tidak terlibat dalam peredaran gelap. Peredaran gelap itu menjual, membeli untuk dijual kepada orang lain, membeli lalu orang lain diajak, orang lain membayar, itu kan berarti juga dinamakan ikut peredaran gelap. Nah, sepanjang membeli atau diajak menggunakan lalu ketangkep di situ ada barang bukti, kan berarti si pengguna ini di tempat yang salah. Yang salah itu mungkin ada teman, karena jelas menurut berita terakhir ini ditangkap ada pula
orang lain yang ditangkap, bukan dia sendirian. Nah, kembali lagi, ukurannya apa? Tidak terlibat dalam peredaran, baik sebagai pembeli, lalu penjual, lalu stoknya juga untuk cukup dipakai sendiri, mungkin 1-2 orang, itu berarti harus diklasifikasikan sebagai korban. Penyalahgunaan, tapi dalam hal ini korban. Pak, tadi udah sempat datang ngeliat Amar, kondisinya gimana? Udah sempat masuk belum nih berarti Bapak? Belum ya? Udah sempat ke dalam belum? Sudah ketemu sama yang Sudah pernah, kita kan tadi kami belum ketemu ya dengan apa namanya nih yang tangkap sekarang ini, dan tadi kan sudah kami jelaskan kami belum menjadi kuasa hukum resminya, namun sebagai praktisi hukum teman-teman meminta pendapat komentar hukum mengenai narkoba, kami tidak keberatan. Kebetulan ya tidak ahli tapi cukup menguasai. Jadi yang dimaksud pengguna narkoba dalam menurut pasal 127 Undang-Undang Narkoba nomor 35 tahun 2009, bahwa apabila barang bukti yang digunakan oleh si pemakai ini tidak melebihi ketentuan-ketentuan yang ada di dalam SEMA nomor 4 tahun 2010, maka eligible atau berhak untuk direhabilitasi sesuai dengan ketentuan pasal 57 Undang-Undang Narkoba nomor 35 2009, wajib direhabilitasi. Nah, sekarang bagaimana kalau barang buktinya melebihi daripada ketentuan yang ada di dalam SEMA nomor 4 tahun 2010? Nah, untuk pengguna pun ada hukuman penjaranya, yaitu pasal 127 ayat A sampai D, ya, ayat A, B, C. Itu bisa 1 tahun sampai 4 tahun gitu. Dan perlu kami sampaikan kepada masyarakat, kalaupun tersangka narkoba direhabilitasi bukan berarti dibebaskan, ya. Menurut ketentuan pasal 103 Undang-Undang Narkoba, bahwa rehabilitasi juga adalah hukuman, ya. Nah, berapa lama direhab itu sebenarnya ini adalah tergantung daripada stamina si tersangka. Ya, kita kan merehabilitasi ini menunggu untuk pulih namanya, bukannya menahan orang tidak ada batas waktu di dalam itu. Jadi apabila si tersangka direhab, ya, itu ada nanti namanya disuntik, dibuang racun, ya, itu dilatih untuk sosialisasi kepada masyarakat sampai dia bisa pulih kembali, dan apabila sudah ada indikasi pulih tentu harus dibebaskan. Kalau tidak, akan melanggar Undang-Undang Hak Asasi Manusia nomor 39 tahun 1999. Bang, tapi di sini barang buktinya ternyata ada dua jenis barang bukti nih, satu ganja dan satu lagi sabu. Nah, itu apakah akan memperberat hukuman bagi Amar sendiri? Ya, mungkin berapa berat dari barang bukti tersebut. Ini yang perlu dipahami, ya. Kembali lagi tadi melanjutkan rehabilitasi, itu rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Rehabilitasi medis itu apa? Ya, menurut aturan itu ya harus disembuhkan melalui obat-obatan yang anti narkoba lah. Rehabilitasi sosial itu seperti tadi dikatakan oleh rekan kami Pak Ferry Juan, yaitu dilatih kegiatan-kegiatan yang positif. Ada nge-gym, ada band, ada keterampilan yang lain. Mungkin sekarang tentang IT itu yang sudah tersedia semacam itu. Jadi kembali lagi, rehabilitasi adalah rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Rehabilitasi dari tersangka sendiri, Pak? Begini, ini yang masih jadi pro dan kontra, ya. Kalau kita melihat pasal 57 Undang-Undang Narkoba, itu jelas pemakai wajib direhabilitasi. Tapi maaf, kadangkala masih menjadi bargaining, tawar-menawar untuk suatu hal apa yang kita tidak tahu gitu, ya. Nah, sampai akhirnya masuk penjara. Jadi kami mohonkan juga kepada aparatur hukum untuk
menyembuhkan ya, artinya menyembuhkan anak bangsa ini kembali menjadi anak bangsa yang baik. Juga nggak perlu harus ditekan dengan hukuman, harus penjara. Kalau memang haknya untuk direhab, ya direhab saja. Dan ingat tadi kata-kata saya, bahwa rehabilitasi bukan membebaskan, adalah tetap merupakan hukuman juga, tapi hukuman rehabilitasi. Itu ada loh pasalnya, pasal 103 Undang-Undang Narkoba nomor 35 tahun 2009. Bang, ini kan namanya problem terpaksa ada dengan masyarakat. Dan sama Joko ini kan udah 2 kali kena. Ya kan, 3 kali. Ya, 2 kali ke 3 kali. Kalau abang bahwa harus direhabilitasi. Enggak kan, bertanya-tanya kok habis. Nah, tapi masyarakat lain itu belum iya. tahu, Bang. Ini pertanyaan commonly dari masyarakat mengenai efek jerah. Tapi Mahkamah Agung juga mengatur ketentuan tentang hukuman pemakaian narkoba. Ya, jadi saya pikir ini memang apa adanya yang harus dijalankan begitu ya. Kita tidak mungkin melawan aturan. Ya, nah seperti ingat dulu ketika kasus Andika Kangen Band terjerat kasus narkoba, mungkin ada teman-teman yang ingat dari BNN kami langsung kirim dia ke panti rehabilitasi Lido, ya. Jadi tidak pakai cawe-cawe 1, 2, 3 hari di tahanan, langsung kami kirim. Dan itu sempat terjadi kontroversial, pro dan kontra ya, dari BNN maupun dari Bareskrim terutama menyerang kami. Ya katanya ini adalah termasuk membebaskan, bukan membebaskan. Rehabilitasi adalah juga hukuman. Bahkan saya dengar sekarang katanya sudah mulai dipermudah untuk para pemakai, dia harus direhabilitasi. Kalau narkoba ini dia mau pakai 2 kali, 3 kali, 5 kali ya, sepanjang barang buktinya sesuai dengan ketentuan SMA, dia harus direhabilitasi. Bukan berarti dia 3 kali tapi barang buktinya sesuai dengan SMA, tapi dia harus dihukum di penjara. Jadi tolong jalankan sesuai dengan ketentuan daripada SMA nomor 4 tahun 2010 ini, supaya kita semua tertib hukum ya. Jadi jangan bikin masyarakat bingung pro dan kontra gitu. Oke.